ini harapan kita, mudah-mudahan iman Islam yang kita yakini hari ini, yang kemudian kita amalkan syariatnya, tidak hanya sebatas menjadi sebuah formalitas ya, atau identitas semata-mata. Agama Islam gitu kan, ngerti Islam tidak gitu kan, formalitas yang penting sholat gitu kan ya. Kadang-kadang nyelekit ya, apa namanya, disuruh perbaiki sholatnya, yang penting sholat, salahin aja nggak sholat gitu. Tidak ya, berislam sekaligus harus totalitas. Udkhulu fis silmi kafah. Totalitas artinya apa ya, segala hal yang berkaitan tentang Islam harus difahami, harus diamalkan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Itu totalitas. Jadi jangan nanggung. Kalau kita nanggung, ya akhirnya juga tidak baik buat kita. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan utusan ya, adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, lurus ya, berpegang teguh kepada kebenaran. Dan sekali-sekali ia bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya konsekuensi dari tauhid kita adalah pengamalan menjadi muslim yang hanif, jadi muslim yang lurus, yang menegakkan kebenaran, mengingkari kemungkaran. Ini muslim yang hanif. Tidak dinyatakan sebagai muslim yang hanif, yang menegakkan tauhid, ketika mereka hanya sekedar menjadikan Islam sebagai formalitas, tapi ternyata melanggar aturan-aturan Islam. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tabrak, tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah mereka kemudian tidak laksanakan. Ini bukan muslim yang hanif. Bukan seorang muslim yang hanif adalah seorang yang tidak hanya peduli tentang dirinya saja, tapi juga peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Artinya tidak hanya dirinya yang menjadi orang yang hanif, tetapi orang di sekitarnya pun diajak untuk menjadi muslim yang hanif. Sehingga tidak hanya dirinya kelak yang masuk surga, tapi orang di sekitarnya pun diharapkan masuk surga bersamanya. Ya, terutama kepada keluarga. Kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari sisa neraka. Dirimu dan keluargamu. Jadi tidak hanya diri kita yang kemudian kita jaga agar terselamatkan dari sisa nerakanya Allah lantas masuk surga, tapi orang-orang terdekat kita, minimal adalah keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, itu pun kemudian bisa ikut bersama kita ke dalam surga. Bahkan bisa jadi gara-gara mereka yang tidak kita kemudian arahkan, tidak kita didik dia menjadi orang-orang yang memahami agama, dikhawatirkan justru kita bisa jadi masuk neraka bersama mereka. Ini yang kali terjadi, ada orang yang sibuk memperhatikan dirinya dan ibadahnya, dengan baca Qur'annya, ya, dengan pakaian yang syar'i, tapi ternyata anak istrinya tidak diperhatikan, tidak diajak menjadi muslim yang hanif. Maka ini bisa mencelakakan dirinya, terseret dirinya ke dalam neraka gara-gara tuntutan dari anak istrinya. Maka kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami ini pasangan-pasangan kami, istri-istri, suami-suami dan anak-anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menyejukkan mata, menenteramkan jiwa. Jadi tenang kita bersama mereka. Ketika di luar kita sumpah bekerja, pulang ke rumah memandang anak istri itu langsung tenang, tentram. Ya, tidak yang malah sumpah gitu kan. Akhirnya malah jarang pulang ke rumah karena begitu ketemu istrinya langsung tuh terbayang ngomelnya gitu kan. Langsung keluar lagi. Tidak, tapi bertemu dengan mereka menjadikan kita tentram jiwa kita. Qurrata ayun.
sejuk mata, tentram jiwa kita. Wa ja'ala lil muttaqina imama. Dan kita berharap mereka, keturunan-keturunan kita, pasangan-pasangan kita itu menjadi lil muttaqina imama, tidak hanya sebagai orang yang bertakwa, tapi menjadi pemimpinnya orang yang bertakwa. Artinya apa? Yang terbaik di antara yang paling baik. Itu harapan kita. Ini muslim yang hanif. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanifah muslimah, muslim yang hanif. Ini merupakan bantahan Allah kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang ketika mereka mengklaim, oh Ibrahim itu golongan kami Yahudi, Nasrani pun begitu, Yahudi Nasrani tidak. Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah, kata Allah. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, tetapi beliau adalah seorang hanifan muslimah, seorang muslim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini Allah nyatakan. Sebentar ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-67 Allah nyatakan. Ini bantahan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi beliau adalah seorang hanifam muslimah, muslim yang hanif, yang berpegang teguh kepada tauhid. Bahkan beliau juga disebut sebagai bapak tauhid. Kenapa? Karena beliau hidup di lingkungan yang mayoritas itu menyembah berhala. Bahkan raja yang hidup di masa itu, Namrud, itu adalah seorang yang bukan hanya menyembah, bahkan mengklaim diri sebagai Tuhan. Bahkan sempat menantang Allah berperang. Ini Namrud luar biasa. Buat satu menara, gedung yang tinggi pencakar langit, yang luar biasa besarnya. Kemudian pasukannya sekitar 700.000 itu naik ke atas, memanah ke langit, menantang Allah berperang. Ya Allah tidak kirim malaikat yang gagah-gagah, cukup kirimkan seekor nyamuk saja, selesai sudah. Ini Allah, perkasanya Allah begitu ya. Jadi orang perkasa itu tidak harus menunjukkan kekuatan di hadapan orang yang nantang dia gitu. Mainnya halus saja, kirim aja yang paling kecil gitu ya. Selesai sudah. Ya Allah. Ayah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Azar, itu bukan hanya kemudian menyembah berhala, bahkan tukang produksi Tuhannya, ya, yang buat berhalanya. Tapi beliau tidak kemudian menjadi otomatis ikut-ikutan mereka, tidak ikut-ikutan. Ya. Beliau berusaha mencari siapa sesungguhnya Tuhan yang harus disembah, ya, dengan proses yang panjang, menggunakan perangkat-perangkat yang Allah berikan kepada dirinya, termasuk juga kepada kita. Ini perangkat ini ada dalam surat An-Nahl 78. Allah nyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, kata Allah. Allah telah melahirkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Lantas agar menjadi mengerti, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan bagi kalian itu sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati atau akal. Agar apa? La'allakum tashkurun, agar kamu mau bersyukur menggunakan perangkat-perangkat tadi untuk memahami. Jadi proses belajar itu dengan 3 perangkat tadi: mendengar, melihat, dan merenungkan. Ini yang Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan. Beliau mengamati alam sekitar, diperhatikan matahari, diperhatikan bulan, diperhatikan bintang, ya. Kemudian merenungkannya sampai kemudian berkesimpulan Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan mereka semua itu. Juga disebut dengan bapak tauhid. Jadi proses menemukan siapa sesungguhnya dirinya di hadapan sang penciptanya itu proses yang panjang. Artinya setiap kita punya potensi sebenarnya untuk mengenali siapa sesungguhnya Allah yang harus kita sembah, meskipun lahir dari keluarga yang mungkin bukan Islam, seperti itu. Jadi tidak ada alasan kemudian orang mengabaikan, ya,
kecenderungan fitrahnya untuk mengenali Allah, terlebih diberikan potensi kepadanya perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk mengenali Allah, kemudian beralasan, loh saya kan nanti di akhirat ya, saya kan keluarga saya kafir, maka saya hidupnya sebagai orang kafir dan mati kafir, kok disalahkan? Gak ada lagi alasan. Allah sudah menyatakan dalam surat Al-A'raf 172, Allah yang menyatakan, wa ittakhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah. Dan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah setia dari setiap anak cucu Adam, ketika mereka masih dalam sulbi orang tua mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan yang menciptakan kalian, kata Allah. Qalu bala syahidna, maka mereka, kita waktu itu menyatakan, benar ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan yang menciptakan kami. Kata Allah apa? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah sengaja ambil sumpah setia itu agar jangan sampai ada nanti di antara mereka manusia-manusia ini yang nanti pada hari kiamat menyatakan saya lupa. Kalau saya sudah mempersaksikan diri engkau adalah Tuhan yang menciptakan saya. Ini fitrah kita. Maka untuk menjaga fitrah kita ini kembali kepada kemurniannya, Allah kemudian berikan perangkat-perangkat untuk mengenali itu. Sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, wal afidah, dan hati atau akal. Ini ada pada diri kita. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan hanya seorang yang kemudian meyakini Allah sebagai Rabb-nya melalui proses yang panjang tadi, tetapi beliau benar-benar konsisten dengan keyakinannya, dengan pernyataannya, yaitu menjadi hanifam muslimah, muslim yang lurus. Dan walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meskipun lingkungan hidupnya sekitarnya semua menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya, kaumnya, rajanya, bapaknya, semua menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak termasuk orang yang ikut dalam perbuatan-perbuatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya hanifah muslimah, muslim yang hanif itu seperti ini. Muslim yang hanif. Kalau kita dapati hari ini kan banyak orang mengaku Islam, tapi karena tinggal di lingkungan yang kemudian mayoritas seperti ini, kemudian mohon maaf dalam tanda kutip dengan alasan toleransi gitu kan. Alasannya toleransi. Ikut kemudian ya ada ogok-ogok ikut nyaran ogok-ogok gitu kan. Bahkan ada yang ikut buat, bahkan ada yang ikut nyumbang, sengaja nyumbang maksudnya, bukan terpaksa nyumbang ya, beda. Kalau terpaksa nyumbang itu nanti maksudnya ke surat Ali Imran ayat 28 itu, beda lagi ya. Itu terpaksa demi meminimalisir kejahatan-kejahatan mereka kepada kita, itu nanti ada ayatnya. Katanya memang dengan memilih pemimpin kafir, tetapi kata Allah haram memilih pemimpin kafir, tapi ketika ternyata demi siasat dalam rangka meminimalisir kejahatan mereka kepada kita, nggak apa-apa memilih mereka. Begitupun dalam kondisi seperti ini, ya kan? Kalau kita nggak ngasih ya siap-siap saja gentengnya bunyi ntar malam gitu kan.